seperti itu ya. Ya, sedikit saja dulu. Nanti saya juga pengen bincang-bincang dengan Pak Saharudin di sini ya. Beliau bisa dikatakan sering update kalau soal aplikasi ya di browser khususnya, atau ada perkembangan network di mana, barangkali beliau bisa sedikit memberikan informasi untuk kita semua di sini. Terima kasih buat Pak Bill atas waktu dan kesempatannya. Pioner yang lain juga ya, yang penting sehat selalu. Oke, terima kasih. Oke, merah putih berkibar di kita jaga. Terima kasih Mang Adon, pembicara luar biasa, ilmu dan semangatnya sungguh berharga. Baik, selamat malam Pak Saharudin. Silakan kepada Pak Saharudin ingin memberikan edukasi seputar topik yang sedang viral atau lainnya kepada pionir. Panggung virtual ini terbuka untuk berbagi wawasan, inspirasi, dan semangat perjuangan bersama. Mbak Bill, Mang Adon, pioner semua. Kebetulan saya juga jarang naik ya. Cuman kita sama-sama mengikuti perkembangan B-Network melalui berandapi kita yang baru-baru ini mengenai Paske itu apa. Terus ada lagi untuk platform yang pioner ditawarkan mengikuti hackathon aplikasi. Mungkin teman-teman di sini semua sudah mempelajari ya di Berandapi. Mungkin sebelum pemberitahuan hackathon itu tentang Paske, mungkin Mang Adon bisa menjelaskan itu untuk Paske itu fungsinya apa. Itu pioner kan juga harus paham. Kalau masalah yang lain-lain mungkin di sini dibahas masalah platform mana yang sudah terverifikasi, keamanan akun. Saya rasa di tim Ambassador sudah luar biasa edukasinya tentang hal itu. Mengikuti arahan Kodim, itu sudah pasti kalau sudah terverifikasi itu sudah dianggap aman. Mungkin yang lain bisa ngasih masukan dulu tentang perkembangan Project B-Network yang melalui beranda aplikasi kita. Tentang KSP, tentang Paske ya, terus ini sama hackathon. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau memberi informasi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, beberapa pioner juga ada yang sudah mendapatkan ya Pak Saharudin gitu. Ada yang beberapa juga langsung menanyakannya kepada saya ya. Jadi ya disclaimer ya, apa sih namanya? Khusus untuk soal network kita tahu tidak ada yang suhu ataupun cupu seperti itu ya. Mau orang yang sudah ahli kripto sekalipun, semua fitur di network itu terbilang baru seperti itu ya. Jadi ya wajar lah kalau saya pribadi khususnya juga cukup update lah seperti itu, atau ada sedikit kebingungan misalkan ini bagaimana cara menyelesaikannya atau cara mengerjakannya, kan seperti itu ya. Cuman kebetulan saya belum dapat. Nah di sini mungkin saya cuman sedikit ingin memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu yang tadi disebutkan oleh Pak Saharudin mengenai Paske ya. Kalau dari screenshot yang dikirim oleh saudara saya dan sudah saya terjemahkan, di sini artinya itu lindungi Pi Anda dengan satu ketukan. Oke, nah ini ada apa tuh? Kayak bentuk bintang-bintang ya, kayak sandi atau apa. Terus di bawahnya lagi tambahkan kunci sandi untuk mengamankan akun Anda dengan Face ID atau metode buka kunci ponsel Anda lebih cepat, lebih aman, dan tanpa kata sandi. Ini yang sedikit ya saya juga
apa namanya ya, menjadi sebuah pemikiran yang bukan bingung sih sebetulnya, tapi memang perlu kita pelajari sama-sama ya. Di sini saya tidak memberikan tutorialnya seperti itu karena kan saya belum mendapatkannya, tapi hanya mungkin bisa menjadi sebuah referensi atau pengenalan apa itu yang dimaksudkan dengan passkey atau kunci sandi ya. Seperti itu pada tampilan di sini untuk mengamankan akun Pi kita. Oke. Nah, di sini di bawahnya ada kolom berwarna ungu ini tambahkan kunci sandi. Nah, terus di bawahnya ada opsi mungkin nanti. Nah, artinya kalau misalkan pioner mendapatkan notif seperti ini, ya, jadi bisa opsinya itu, saya nggak bisa nih misalkan, atau belum ada tutorialnya, belum pernah menyimak yang mana, seperti itu, boleh. Nggak apa-apa diketuk mungkin nanti. Artinya, ketika kita mengetuk mungkin nanti, itu bisa diartikan, kalau menurut saya, maka pioner atau akan mendapatkan lagi ya, atau Picor Team akan mengirimkan ulang di kemudian hari ya. Nah, di sini ada yang dimaksud oleh Picor Team itu dengan Face ID ya, terus membuka kunci ponsel Anda ya, itu Face ID itu tuh, atau dengan metode ponsel di sini disebutnya ya, itu kunci ponsel Anda juga bisa. Nah, kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Picor Team, ini mirip yang pernah saya coba beberapa tahun lalu ya, sebelum saya kenal P-Network seperti itu. Mungkin juga pioner tidak asing ya dengan yang namanya itu kunci wajah ya, penguncian menggunakan verifikasi wajah di HP seperti itu, atau menggunakan kata sandi dengan huruf atau dengan simbol ya, atau misalkan dengan yang muncul di layar kita ketika kita ingin membuka ponsel kita, apakah itu bentuk segitiga atau zigzag atau apa ya. Nah, itu yang saya tangkap dari apa yang update Picor Team saat ini, yaitu seperti itu ya, semacam untuk mengunci akun. Tapi di sini, nah ini yang menjadi sebuah bagi saya pribadi juga sama baru, karena yang saya tahu kunci sandi itu kan umumnya, atau kunci aplikasi atau kunci HP itu kan umumnya hanya ada di HP kita ya. Tapi di sini Picor Team mengupdate-nya untuk mengamankan akun kita. Artinya ini diterapkan sama Picor Team bukan hanya dalam artian di sini di HP kita saja. Jadi ketika misalkan HP kita jatuh ya, terus misalkan diketemukan orang lain ya, setelah misalkan ada kunci di HP kita, tidak bisa ya orang lain membukanya. Terus kalau misalkan kita ingin masuk ke P-Network, nah dengan passkey inilah, itu loh, dengan passkey inilah Picor Team memaksimalkan keamanan akun kita ya. Tuh, jadi ketika misalkan orang lain bisa saja ya mengakali gitu, atau tahu misalkan itu sandi kita karena udah melihat, atau tetangga kita yang menemukannya, nah boleh dia bisa membuka HP kita. Tapi ketika kita menerapkan passkey ini di akun P-Network kita, dengan otomatis orang itu kalau dia tidak tahu ya, apalagi dengan yang ada istilah tadi Pas ID ya, atau pengenalan wajah seperti itu akan kesulitan bagi siapapun untuk membuka akun P-Network kita ya. Itu loh ya, saya harapkan ini juga kan konspirasi yang sudah lama atau spekulasi beberapa waktu lalu ya, itu saya harapkan ketika kita ingin transaksi bahkan di P-Wallet ada juga Face ID seperti itu gitu loh. Jadi untuk mengamankan setiap transaksi ya, itu spekulasi saya aja gitu. Nah, di sini akan coba saya jelaskan ya, karena saya juga googling ya, apa itu Face ID. Nah, di sini kita bisa sama-sama ya, untuk saya membacanya, mungkin pioner yang lain mendengarkannya supaya lebih paham ya. Itu loh. Nah, Face ID adalah fitur pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Apple di sini ya, untuk perangkat iPhone dan iPad Pro. Artinya, kalau mungkin di beberapa HP ini opsinya tidak tersedia ya, dikembangkannya waktu itu oleh Apple. Nah, mungkin
ada beberapa perangkat lunak atau HP yang juga sama mengembangkannya sehingga punya fitur ini ya. Picor Team mengembangkannya untuk mengamankan aplikasi Network kita. Fitur ini ya memungkinkan pengguna untuk membuka kunci perangkat kalau soal HP. Nah, tapi kalau Network itu yaitu membuka akun artinya ya. Terus mengautentikasi dengan melihat perangkat itu Face ID menggunakan kamera. Nah, di sini ya. Jadi perizinan kameranya jangan lupa diaktifkan seperti itu supaya bisa mengaktifkan Face ID ini ya. Terus TrueDepth apa itu untuk memproyeksikan dan menganalisa ribuan titik ribuan titik tak terlihat ya di sini ya pada wajah pengguna. Oke, menciptakan peta wajah 3 dimensi. Wow, ini sih keren ya. Tuh. Data ini kemudian dicocokkan dengan representasi matematis yang tersimpan di perangkat untuk melakukan verifikasi identitas ya. Nah, di sini saya cukup kaget juga ya karena ada sampai di sini ribuan titik wajah ya, dan saya harapkan semoga nggak cuma itu yang Picor Team kembangkan karena saya belum dapat ya. Saya harapkan tuh seperti biasa kita memverifikasi wajah atau liveness ya dengan tengok kanan kiri atas bawah seperti itu karena kadang salah satu kelemahan yang dulu pernah itu sih kalau nggak salah anti pencurian ya. Tuh, jadi ketika kita misalkan dulu pernah saya update, mungkin beberapa pioner juga di sini ada yang sudah pernah menggunakannya ya, Face ID di HP masing-masing, itu katanya untuk mengamankan HP kita dari pencurian ya. Cuma gitu loh. Salah satu kelemahan ya di update-update sebelumnya soal Face ID ini yaitu misalkan ketika kita ya tidur gitu atau ketika kita lengah ya namanya pencuri kan dia tahu misalkan nggak bisa buka nih ya namanya tapi jarang lah ya seperti itu kecuali pencurinya orang dekat ya dia tahu sandi kita ini atau HP kita ini terkuncinya dengan Face ID nah sehingga ingin membukanya dia harus menghadapkan HP kita ke wajah kita gitu tapi kalau nggak tahu ya biasanya kalau pencuri langsung kabur aja. Nah itu kelemahannya. Jadi ya contoh lah misalkan ada suaminya ya ini yang dalam keluarga ya istrinya pengen buka suami saya lagi tidur nih ya kan karena pakai Face ID kuncinya ya kebetulan nah itu bisa kebuka gitu loh hanya dengan kita posisi tidur atau yang penting wajah kita terlihat. Nah itu salah satu kelemahan update beberapa tahun lalu ya. Nah makanya saya harapkan mudah-mudahan ya di update Picor Team ini ada yang tadi saya katakan tuh mirip dengan cara kita untuk verifikasi wajah secara umum di aplikasi Network yaitu dengan tengok kanan kiri atas wajah atas bawah ya seperti itu. Nah sehingga tidak mudah nantinya untuk bisa digunakan oleh orang lain akun Pi kita. Oke, di sini panjang banget ya. Silahkan googling aja untuk informasi lebih lanjutnya, baca-baca seperti itu. Dan barangkali di sini ada juga pioner yang sudah mendapatkannya. Boleh mengkonfirmasi ya atau menginformasikan, menambahkan apa yang saya sampaikan. Yaitu misalkan, oh itu mang katanya, misalkan ya betul cara verifikasi Face ID-nya itu dengan liveness, tengok kanan kiri atas bawah, misalkan seperti itu. Oke, itu aja sih ya, karena saya belum mendapatkannya, jadi belum bisa tutorial juga. Terima kasih buat Pak Sarudin dan kembali ke Mbak Bil. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Saharudin, Mang Adon yang telah menginspirasi layaknya cahaya obor kemerdekaan. Ilmu dan motivasi hari ini menjadi bahan bakar perjuangan kita bersama di GCV Merdeka. Ya, selamat malam Pak Andi Nova. Silakan Pak. Ingin memberikan edukasi seputar topik yang sedang viral saat ini. Selamat malam Miss Bill, Pak Mang Adon, Pak Sahar, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam juga Pak Andi. Sinyal aman, sinyal. Selamat malam Pak Andi. Aman sinyal ya. Iya, ini tadi udah masuk Pak, keluar lagi mental dari. Pak Andi sudah ada informasi soal pasca itu notif terbaru dari Picor Team?
barangkali Pak Andi sudah apa namanya melakukannya langsung gitu. Tadi saya cuman memberikan sedikit itu aja apa informasinya mengenai PSK itu yang terbaru. Barangkali Pak Andi Belum, atau beberapa pionir yang ada di sekitar Pak Andi itu sudah ada yang melakukannya seperti itu, boleh diinformasikan. belum Pak. Nah, saya belum dapat paske itu Pak. Cuma kalau kalau paske itu kan kunci untuk menambah keamanan, sama kayak akun-akun Dana itu ada paske juga itu Pak. Jadi ya mau kita buat boleh, mau enggak juga boleh itu Pak. Untuk menambah keamanan aja. Iya, betul-betul mirip lah ya dengan yang ada di HP kita gitu. Jadi double ya berarti. Jadi kalau misalkan HP kita sudah dikunci, terus akun Pai kita juga kunci juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang bisa membuka HP kita, tapi belum tentu tuh dia bisa membuka akun Facebook kita seperti itu, Pak Andi ya. Iya Pak. Makanya ya kalau mau dibuat juga boleh. Cuma kalau dibuat kan memang kita harus tahu sandinya gitu. Jangan sampai lupa juga gitu. Berarti itu menggunakan sandi login, Pak Andi. Apa gimana? Oh, Ya, maksudnya ini ya ketika awal membuat ya maksudnya ya. iya Oh, pakai sandi benar. sandi paske Iya. lagi tuh. Sandi Iya. paske. Oke oke oke, ini juga tambahan ya, betul kata Pak Andi. Jadi buat pionir yang ingin membuatnya, kadang kan sudah banyak ya, udah kita misalkan sandi ini sandi itu. Kalau cewek mungkin bisa nampung ya Pak Andi ya, kalau cowok kita kan tahunya kadang rata ini sama gitu kan. Nah ini salah satunya ya, yang ditambahkan sama Pak Andi Bapak, jangan sampai lupa gitu loh, karena eh, update ini saya karena belum dapat ya, mudah-mudahan gitu loh. Maksudnya gini, ketika Pak Andino Pak mengatakan tadi disampaikan jangan sampai lupa, khawatirnya kan kalau sampai mirip Prasa Sandi kan repot Pak Andi ya. Gitu. Gak ada Iya, solusi selain kalau mungkin sama ya. kayak paske Dana itu Pak. Dana kalau kita lupa sandi kan payah buka Dana kita. Kalau Nah, kita tambah dengan paskenya. ya betul Pak Andi itu ya. Jadi repot juga Pak Ya, Sarudin ya. ya. Gini, maaf tuh bahasa sederhananya ibarat rumah. Kalau menurut saya pakai ID ini kunci gerbang pagar kita. Kalau sandi login itu kan untuk membuka aplikasi kita. Sandi itu Jadi kunci rumah lah kalau ya. ID ini ya kunci pagar Pak, kunci pagar dulu. Jadi kalau kita aktifkan itu lebih baik, kan kita bisa milih sandi, angka atau sidik jari yang pakai ID tadi buat lebih baik. Tapi intinya kan namanya pencuri kan dia masuk melalui, kalau bisa masuk akun kita habis itu kan kunci sandi nggak ada yang tahu. Iya betul Intinya Pak. yang pas ke ID aktifkan aja biar akan mendapatkan. Jadi kunci kita bukan dari pintu rumah kita, gerbang udah kita kunci, itu lebih baik. Kan untuk mengunci aplikasi. Untuk login kan yang sandi tahu hanya kita. Kan tidak mungkin pencuri masuk kan begitu. Yang penting lagi di sini mungkin teman-teman pionir, ambasador di sini sudah luar biasa mengingatkan untuk keamanan akun, khususnya Prasa Sandi ya kunci berangkas kita kan itu. Sini saya ada satu komentar ya dari pionir yang mungkin juga perlu saya informasikan ya, itu ke pionir yang lain. Ini dari Pak Jireh ya. Ini katanya, Mang saya habis klik petir muncul tampilan untuk paske yang barusan kita bahas ya. Nah, persoalan saya nomor telepon belum terverifikasi karena kartu Indosat dan terus saya lupa kata sandi telepon. Nah, seperti itu ya, maksudnya sandi login mungkin. Dan dulu saya pernah coba perbarui kata sandi. Nah, itu kalau nggak salah waktu kasusnya daftar periksa mainnet nomor 9 ya, rame itu. Langsung perbarui sandi, terus berhubung nomor nomor saya belum terverifikasi ya, gagal terus ya. Untuk saat ini banyak ya pionir yang mengalami kendala karena rata di daerah manapun ya, itu banyak yang kesulitan untuk memverifikasi nomor telepon. Mudah-mudahan kedepannya itu nanti bisa ya. Terus
begitu juga tadi saya coba saya klik lupa kata sandi. Nah, di sini lagi apa tuh? Langsung saya diarahkan untuk verifikasi nomor teleponnya dulu. Ah, ini yang tadi Pak Andi sampaikan ya. Dan tadi ada pilihan email saya belum coba ditampilkan pas kayaknya minta tolong bahas memang makasih. Ah, ini yang tadi apa namanya ya disampaikan oleh Pak Andi Nopa ya. Jadi untuk paskei ini ya itu kemungkinan besar itu memerlukan sandi login ya. Begitu Pak Andi Nopa tadi sudah tidak ada, barangkali ini ada yang ada Bunda Noni di sini ya. Tuh jadi jangan sampai salah ya, Tuaner. Tuh Mang Adun juga di sini saya belum tahu ya karena belum ada tutorialnya. Apakah itu paskei itu memerlukan sandi login kan? Untuk verifikasi apa maksudnya ya, untuk memastikan bahwasannya akun itu punya kita atau bagaimana. Nah tadi dari Pak Jireh seperti itu disampaikan. Jadi ketika mau mengaktifkan paskei itu ya itu dibutuhkan sandi lagi atau bagaimana. Mungkin yang saya tangkap di situ pembentukan sandi baru ya paskei itu yang tadi kita bahas ya itu. Jadi khawatirnya ada yang salah paham gitu loh, sandi apa lagi nih kan itu dipertanyakan ya. Oke, silakan buat Bunda Noni barangkali ada yang bisa ditambahkan mengenai paskei ini. Terima kasih. Oke, thank you Mang Adon. Selamat malam semuanya, Mbak Bil, Om Andi, Pak Pras, Pak Injai, Pak Desar, Om Bastian semuanya, Pak Alfain. Selamat malam semuanya, selamat malam. Terkait paskei ya, paskei itu kan yang untuk di situ nanti kedepannya kan bisa merubah sandi lodging. Nah itu satu. Nah kedepannya ya, kedepannya terkait paskei itu kan nanti kita bisa menggunakan wajah. Namun untuk wajah punya kan belum. Nah jadi contohnya gini, saat kita mendapat sudah ada menu paskei, intinya aplikasi kita ini sudah diupdate dulu. Kan sekarang masih versi 1.41 kan? 41 kalau nggak salah Bunda. Nah, 1.41. Nah, kita harus update dulu ke 42 baru muncul itu menu paskei. Nah, setelah muncul langsung kita lakukan sudah toh bikin daftar itu paskei. Jadi berlapis-lapis. Kita bisa gunakan sidik jari, terus kita bisa bikin sandi ya, bukan frase sandi. Sandi di akun kita lagi. Jadi gitu. Jadi nanti kalau kita sudah daftar kan dia masuk 6 digit OTP itu kan masuk ke email. Ambil aja di situ tempel. Oh itu terus buatlah. Itu ada OTP juga Bunda untuk pembuatan paskei kah? Iya tadi Pak Pak Jire itu. Iya, apakah Bunda sudah melihat sedikit informasinya itu? Boleh diinformasikan gitu? Nanti saya buat. Jadi gini, contoh kalau kita daftar menggunakan email, 6 digit paskei itu 6 digit OTP itu masuknya ke email. Kalau kita daftar menggunakan nomor handphone, nanti dia masuknya melalui SMS. Berarti, jadi ingat baik-baik. Iya betul kata Pak Andi tadi seperti itu. Jadi untuk diingat ya paskeinya itu jangan sampai lupa seperti itu. Nah, kalau saran saya sih ke email aja Bunda ya, karena kan kalau ke SMS ya mungkin butuh pulsa seperti itu. Benar, kalau tidak ada pulsa tidak masuk. Ya berarti memang pembuatan paskei itu betul-betul apa ya namanya ya, untuk keamanan akun kita dan diperlukan verifikasi menggunakan email ya Bunda ya, seperti yang beberapa waktu lalu kita membetulkan daftar periksa MyNet nomor 3 juga kan itu masuknya ke email OTP-nya ya Bunda ya. Sekali nanti kan ada 6 digit toh, 6 digit itu disalin, ditempel ya masuk. Jadi itu saya rasa ini bagus ya, luar biasa, dan ini sudah lama kalau tidak salah ya dari tahun kemarin. Kalau tidak setiap tahun itu tepatnya bulan Agustus tanggal berapa itu Kortim pernah kok, karena setiap ada gitu saya kan postingnya di Facebook, dia pasti muncul ulang untuk keamanan wallet kita, akun kita itu. Jadi tolong lakukannya Bapak-bapak, Bunda-bunda.
untuk keamanan kita. Nah, di situ kan ada juga untuk ID wajah. Nah, ID wajah itu nanti kemungkinan kayak kita pakai sidik jari ya, atau pakai sandi. Bukan proses sandi ya. Kemungkinan kalau kita mau buka wallet kita itu pakai wajah kita. Jadi bisa pakai sidik jari, bisa pakai sandi ya, kata sandi ya. Terus bisa menggunakan wajah, tapi yang wajah itu belum muncul. Yang barusan saya sempat bicarakan juga Bunda ya, walaupun hanya baru spekulasi kan seperti itu. Jadi memang Iya. kabarnya itu Wallet Pro Bunda ya, mungkin untuk saat ini kan belum, mudah-mudahan kedepannya kan untuk keamanan transaksi gitu. Karena kan untuk di beberapa aplikasi yang sudah ada itu memang bisa gitu. Cuman mudah-mudahan ya untuk verifikasi wajah dari Pickport Team itu kan seperti biasa lirik kanan kiri atas bawah seperti itu. Karena kalau misalkan hanya kita verifikasi biasa saja misalkan, itu saya pernah melihat videonya itu sampai dimanipulasi oleh foto seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya untuk update dari Pickport Team ya verifikasi seperti Lipenas biasa kalau untuk wajahnya. Begitu Bunda. Iya. Kayak kita mau belanja apa atau mau buka, kita punya wallet Dana, awal kita daftarkan pakai wajah semuanya toh. Nah, jadi analisa saya gini loh. Contoh ya, contoh mungkin punya keluarga, saudara yang sudah tidak ada lagi, namun kita memegang akunnya, walletnya dia. Ya, mudah-mudahan saja kalau sudah muncul menu paske ya pakai sandi aja, kalau enggak ya sidik jari, ya kan, karena kalau menggunakan wajah takutnya orangnya sudah tidak ada, ya toh. Mau tidak mau ya memang wajahnya yang dibutuhkan, ya toh. Nah, kalau dia tidak ada, otomatis kita harus melapor ke halaman dukungan. Ya baik kalau kita lapor akunnya ditutup, kalau tidak ditutup, kalau ditutup kan sayang kan koinnya di dalam walletnya toh. Sedikit Pak Mangadon ya tentang apa namanya Pasca itu hanya tugasnya untuk membuka aplikasi, ya kan. Contoh sekarang kalau kita klik Pi Network itu kan langsung muncul Pak, ya kan, langsung muncul. Tapi kalau ada Paskai itu tidak bisa orang buka kalau kita tidak menggunakan Paskai, maka tidak bisa kita lakukan klik petir kan gitu. Itu hanya pelapis itu Pak, pelapis untuk membuka aplikasi. Oke, itu hanya ya tadi itu ya disampaikan untuk keamanan aplikasi itu sendiri. Saya juga baru dengar itu, betul itu. Nanti kalau misalkan sudah diterapkan maka tidak akan bisa klik petir atau mengakses akunnya Pak Bastian ya, seperti itu. Jadi ya betul. Kalau misalkan jadi orang nggak bisa buka, kita punya aplikasi kebetulan dia juga tahu namanya Pi Network, tapi dia mau buka kita punya aplikasi nggak bisa dia karena dia nggak tahu Paskai kita. Tapi kalau sekarang pada saat ini tidak menggunakan Paskai, ada teman mau buka langsung dia klik saja aplikasi, dia kan terbuka, ya kan? Oke. Jadi begitu. Iya, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan tidak ada sampai keluar. Maksudnya gini, maksudnya yang saya khawatirkan tuh tadi itu ya. Maksudnya khawatirnya ketika kita setelah melakukan paskai atau pemasangan ya gitu, kunci sandi atau untuk mengamankan akun kita, mudah-mudahan tidak keluar dari akun itu gitu. Tidak Pak. Tidak keluar. Sama dengan Dana itu. Dana kan menggunakan Paskai juga. Iya. Tapi setelah kita kita buka Paskai, maka muncullah aplikasi Dana. Kan gitu. Tapi tidak keluar dia. Oke, siap. Oh, mohon maaf, Danuni mau menambahkan masalah Paskai ini, saya barusan mencoba Mangadon. Dapatkah nasibnya Pak Saharudin atau gimana? Enggak, kebetulan saya sudah update aplikasi sudah yang baru 1.42. Saya dari kemarin dapat notifikasi, cuman enggak saya lakukan. Terus saya cari, ternyata di profil kita ada. Kita harus menekan add ya. Tadi saya coba lakukan. Memang lebih aman lagi kalau kita menggunakan sandi ini kita, sandi Pi kita.
untuk login akun. Sandi login maksudnya gitu Pak. Sandi login ya, itu lebih cepat. Tapi ini kalau saya lihat setelah saya masuk, cuma di situ hanya keterangan bahwa kita menggunakan Android membuka aplikasi di Chrome. Ini mungkin maksudnya kita kita harus jelas kita menggunakan browser bawaan HP atau Chrome. Karena saya sudah menggunakan Chrome, di situ bisa dirubah, dihapus lagi. Ternyata Passkey ini bisa kita hapus lagi. Dia cuman hanya cross check kita menggunakan browser bawaan HP atau menggunakan yang lain, mungkin Samsung ya. Terus Chrome, kalau di Chrome kayaknya nggak ada pengaruhnya karena saya keluar dari aplikasi, saya masuk itu langsung, tidak harus Passkey yang saya buat tadi sidik jari, sukses berhasil. Tetapi setelah saya keluar, saya masuk langsung masuk. Maksudnya nggak Ini berubah. fungsinya Passkey ini saya juga kurang paham. Apa melihat browser yang kita pakai atau bagaimana gitu. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan browser bawaan HP, mungkin dia masuk di Chrome terkunci. Kita harus buka kunci, mungkin seperti itu. Terus tadi Pak Saharudin menggunakan apa itu? Pilihan Chrome-nya, pilihan browsernya. Saya browsernya Chrome sudah lama. Chrome. Saya di situ munculnya kita Android Chrome. Berarti benar saya menggunakan Chrome. Mungkin kalau saya bukanya di browser lain, di UC browser atau apa, mungkin di situ terkunci. Oh, maksudnya berarti itu semacam verifikasi untuk jaringan ke yang tadi browsernya itu ya? Apa Iya, gimana menurut Pak kayaknya Saharudin? seperti itu karena ini bisa dihapus. Saya sudah buat Passkey sidik jari, karena saya sudah di Chrome, saya masuk tanpa Passkey bisa langsung masuk. Mungkin saya kalau menggunakan browser lain mungkin harus Passkey itu tadi ditekan. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi cukup saya sudah jelas mencoba. ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Heru. Langsung praktek nggak ada ternyata. Oke, siap. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau misalkan ke browser pilihan itu tidak ada masalah apa-apa ya walaupun kita setelah melakukan Passkey itu sendiri, tapi kemungkinan kemungkinan indikasinya ketika kita hendak melakukan atau membuka aplikasi seperti itu dan beralih ke browser yang selain dari biasa kita gunakan, mungkin itu butuh ya seperti itu. Ini saya juga nggak tahu ya apakah memang ada. Mungkin nanti saya coba. Saya belum mencoba menggunakan browser lain. Mungkin seperti itu ya. Mungkin karena ini masih kemungkinan di ya, Pak profil Saharudin. kita itu bisa dirubah. Kita hapus bisa. Tadi saya hapus lagi. Ya udah, nggak ada masalah. Oke. Ini masih ini ya masih belum biasanya begitu. Biasanya Big Core Team itu ya. Coba gini, coba Bang Adon lihat di profil, mungkin kita tidak menerima notifikasi, mungkin di profil itu ada mungkin untuk Passkey. Coba teman-teman coba. Saya kemarin atau juga menunggu update aplikasi, saya juga nggak tahu. Saya kemarin itu kan yang pas lihat di di aplikasi penambangan saya sambil buka ya. Kemarin kan ada opsi sudah diaktifkan itu kan notifikasi aja Pak Saharudin. Sebentar saya lihat di profil kan ya. Iya, coba lihat di profil. Kemarin saya dapat notifikasi, saya abaikan. Tadi mau cari-cari, buka di profil tadi saya ternyata barusan kan klik petir gitu loh. Nah ini saya cuma menemukan pemberitahuan tekan. Nah ini sudah diaktifkan gitu loh. Untuk menonaktifkan notifikasi, ini kan notifikasi saja yang saya dapatkan di sini. Anda harus membuka halaman pengaturan ponsel. Ini yang di bawah sembunyikan saldo saya ada, gitu loh. Tapi untuk yang lainnya, coba lihat sekarang di profilnya. Maksudnya di profil aplikasi penambangan kan? Ya, di aplikasi penambangan. Iya, saya nggak ada. Ini kan notifnya udah diaktifkan. Untuk di saya pemberitahuan tekan ini. Itu pemberitahuan tekan untuk menonaktifkan notifikasi. Ini kan menonaktifkan notifikasi. Sementara kan yang saya tahu ya kayak tadi ya, saya belum klik petir itu muncul gambar lonceng seperti itu. Nah itu kan notifikasi.
gitu. Jadi ada notifikasi masuk, maksudnya ini kalau misalkan untuk notifikasi gitu. Makanya kan di sini diksinya itu untuk menonaktifkan notifikasi, Anda harus membuka halaman pengaturan ponsel. Nah ini untuk menonaktifkan, sementara saya udah diaktifkan sehingga ketika waktunya klik petir itu muncul notifikasi. Ini di sini cuman itu aja yang saya ada. Tapi untuk Paskai di saya belum ada. Mungkin karena belum update itu tadi kata Bunda Noni. Begitu Pak Saharudin. Oh ya, mungkin nunggu update, update ya yang versi terbaru mungkin ya. Iya. Seperti itu bisa jadi. Iya. Oke. Jadi ini masih ini ya, apa sih? Masih kemungkinan. Jadi maksud saya gini tadi yang mau saya sampaikan. Jadi seringnya ya Picor Team memberikan kita notifikasi, muncul notifikasi entah itu dari email atau dari aplikasi penambangan kan seperti itu. Itu biasanya muncul dulu setelah beberapa lama, baru Picor Team membahasnya di minepi.com. Begitu yang sering banget saya dapatkan gitu loh. Jadi saya coba nunggu aja deh. Nanti pasti sama Picor Team mungkin dibahas lebih lanjut di minepi.com. Begitu Pak Saharudin ya. Buat yang lain juga. Ya mungkin teman-teman yang sudah update versi terbaru, kemarin ada dapat notifikasi pas menambang, terus kita lewati, itu bisa lihat di profil kok, di profil akun kita, diarahkan untuk Paskai itu Pak. Intinya mungkin ada di sini yang sudah versi terbaru untuk aplikasinya, pernah mendapat notifikasi diabaikan, bisa dicek di profil untuk Paskainya, bisa dicoba. coba boleh Pak Saharudin masuk ke profilnya, maaf ya ini saya minta tolong untuk lebih jelasnya, maksudnya ketika masuk di profil ya Pak Saharudin ya yang sudah update nih ya, karena kan mungkin pioner di sini juga banyak yang belum update. Maksudnya tampilannya itu antar mukanya apa dan konteksnya yang disampaikan oleh Picor Team itu apa gitu Pak Saharudin untuk Paskai, karena saya juga pertama melihat ini dari orang luar gitu loh, luar Indonesia. Mungkin apakah masih ya sebentar saya lihat percobaan atau bagaimana gitu. Ini kan juga untuk informasi pioner yang belum update seperti itu, jadi nggak kaget nantinya. Dan posisinya itu apakah ada di bawah verifikasi apa kan gitu? di bawah kata sandi perbarui. Oh, nah itu kan berarti kalau di bawah yang tadi apa rasa sandi ya. Nah ini kan berarti posisinya hampir paling bawah ini kan. Nih sandi. Saya juga lagi buka di atas laporan akun yang disusupi ya. Betul, di atas akun yang disusupi. Di situ muncul di sini muncul ini Mang Adon. Nah, terus apa Android phone Chrome. Oh. Android phone Chrome, berarti saya menggunakan Chrome. Aman, nggak perlu Paskainya nggak berfungsi. Oke. Karena di sini bisa merubah, mengatur. Oh, di sini ini. Oke. Iya. Ya. Oke. Ya, yang di bawah laporan ya, yang di atas laporan di bawah kata sandi. Laporkan. Nah, ya, betul. Kalau yang di Paskai ini bisa diatur. Tadi saya coba, saya remove ya, saya hapus. Ya nggak ada fungsinya. Saya add juga nggak ada fungsinya. Cuman di situ ada keterangan Android phone Chrome, menggunakan browser Chrome kita. Memang kan gini, apa yang saya tahu ya, dulu tuh banyak banget use browser atau kayak Opera Mini kan, orang-orang yang terdahulu menggunakan HP pasti paham lah ya, banyak browser. Jadi nggak tahu indikasi apa maksud dari Picor Team soal ini ya, soal Paskai ini gitu, apakah untuk mengakses situs resminya Picor Team seperti itu, karena kan ketika saya yang saya alami seperti itu, ketika saya ingin masuk ke aplikasi penambangan dan lanjut ke situs resmi Picor Team di minepi.com, otomatis itu masuknya ke Chrome seperti itu kan. Nah mungkin dengan opsi tadi itu yang ada di tampilan Pak Saharudin ya, profilnya. Nah mungkin itu ketika kita misalkan ini Chrome lagi lagi ada bug misalkan gitu kan, atau ada masalah atau sudah tidak digunakan, nah itu bisa diganti misalkan ke UC Browser atau ke Opera Mini, sehingga nanti ketika masuk lagi ke aplikasi penambangan dan lanjut membaca yang disampaikan oleh Picor Team di minepi.com, nah mungkin itu nanti ketika dirubah ya opsi browsernya, mungkin itu akan masuk ke browser lain
Seperti itu Pak Sahrudin mungkin ya. Mungkin iya. Nanti saya akan mencoba menggunakan browser lain. Oke oke oke. Thank you. Itu apa yang Jadi barusan? Sarudin, saya Iya, Mangadon, saya nggak menambahkan oke nggak yang masalah yang kunci tadi ya. Iya, saya juga sama mau menambahkan soal itu. Silakan lanjut dulu Pak Sahrudin dulu. Ini saya sudah mencoba membuat paske itu. Saya menggunakan browser default browser ya bawaan HP itu tidak ada pengaruhnya. Jadi begini kelihatannya yang paske ini mengarahkan kita menggunakan browser itu di Chrome. Sepertinya seperti itu Mangadon. Kayaknya semua pionir yang masih menggunakan browser bawaan HP diarahkan ke Chrome, Google Chrome. Oke. Jadi dari tadi kan Saya sudah coba lakukan semua, saya ganti browser bawaan HP, tetap nggak berfungsi yang pas kayak kita buat. Terus download browser lain kah Pak Sahrudin? Enggak. Saya di penyetelan HP, bawaan HP di pengaturan. Mungkin yang di-download mungkin ya. Nah, itu maksudnya Pak. Oh iya. Iya, saya nyoba cuman setelan HP. Yang browsernya saya default itu menggunakan browser bawaan HP, itu nggak ada pengaruh, mungkin yang diinstal ya. Iya Pak Sahrudin, enggak maksudnya saya juga ya itu nggak apa-apa ya kalau mau lanjut tidak apa-apa kalau misalkan mau dipraktekkan sekarang. Saya juga tadi butuh konfirmasi ya. Tadi kan sempat ada obrolan dengan Pak Bastian itu kan tidak sampai keluar dari aplikasi kan setelah membuat paske itu Pak Sahrudin ya. Maksudnya tidak keluar dari aplikasi Network-nya seperti ganti sandi login itu loh. Kan kalau ganti sandi login kan langsung otomatis keluar sendiri. Terus kita harus masuk lagi. Sementara kalau belum terverifikasi nomor teleponnya atau Facebooknya nggak ada kan gimana mau bisa masuk lagi. Tapi kalau untuk pembuatan paske itu sendiri tidak keluar otomatis dari aplikasi penambangan kan Pak Sahrudin ya? Dia tidak perlu keluar, langsung aja. Tapi kok nggak ada pengaruhnya ya, manfaatnya di mana, saya sampai belum paham ini. Mungkin itu browser yang kita install mungkin ya, seperti UC browser, terus apalagi kan banyak itu yang diinstal kan, seperti VPN itu, atau seperti kita menggunakan itu baru kita berfungsi mungkin paskenya. Iya. Kalau untuk di setelan pengaturan handphone nggak ada pengaruh. Berarti masih terbilang aman mungkin maksud Picor Team seperti itu Pak Sahrudin ya. Nggak apa-apa nggak usah di download juga browser yang lain Pak Sahrudin ya. Nggak apa-apa. Mungkin indikasinya kan masih gelap lah ya. Kita nggak tahu seperti saya katakan tadi. Kita sama-sama tunggu update dari Picor Team di minepi.com. Mudah-mudahan biasanya seperti itu ya, muncul dulu notifikasi yang sampai viral, nah baru Picor Team bahas di minepi.com. Saya masih nunggu aja, kita sama-sama tunggu aja pembahasan soal paske ini, mudah-mudahan Picor Team update juga di minepi.com, begitu Pak Sahrudin ya. Itu. Iya, kita lebih baik kita tunggu aja. Iya, soalnya kalau untuk indikasi yang menurut asumsi saya pribadi ya, kalau emang itu untuk tadi dikatakan misalkan ada kita masuk di browser lain gitu kan, terus baru itu paske itu bisa berfungsi. Nah, indikasinya itu kemungkinan besar ya, itu Picor Team hanya menginginkan browser-browser yang memang sudah terintegrasi ya dengan Network seperti itu. Mungkin, ini kan hanya mungkin ya asumsi saya. Dan kalau misalkan dari Chrome itu kan betul-betul jelas-jelas dari Google ya. Sementara kita tahu jelas bahwasanya email saja kan Google itu sudah betul-betul terhubung dengan Network seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan di luar aplikasi Google, nah itu yang mungkin nanti butuh paske itu sendiri gitu. Jadi kalau di luar aplikasi Google ya entah ya itu, karena kan belum dipraktekkan secara langsung. Mungkin seperti itu Pak Sahrudin. Jadi mungkin untuk di aplikasi di luar aplikasi Google ya mungkin nanti akan aktif baru paskenya, begitu Pak Sahrudin. Tapi untuk ID paste-nya itu untuk ininya belum tersedia kah yang ID pengenalan wajahnya itu, apa hanya baru itu? Sidik jari tadi saya diarahkan sidik jari. Oke, sidik jari ya. Jadi belum ada kayak simbol-simbol atau kayak apa titik-titik itu yang kita hubungkan, belum tersedia kah di situ ya?
Belum, tadi saya nggak ada itu, cuma langsung sidik jari, diarahkan ke sidik jari. Oke, siap. Thank you Pak Sahardin atas informasi tambahannya.